Winda dan teman kosnya mau nyari kerja biar mereka bisa nabung untuk jalan-jalan. Rencananya mereka mau keliling Asia selama libur semester depan. Winda langsung download aplikasi portal kerja, tapi aplikasi itu malah nunjukin teka-teki yang harus mereka pecahin. Besok aku pasti ada, kemarin juga aku masih ada, tapi hari ini aku nggak ada. Apakah aku? Winda langsung bisa nebak jawabannya dan lulus tes. Memangnya tadi dia jawab apa sih? Jawabannya adalah huruf E. Setelah melengkapi data diri, Winda langsung dapat 3 tawaran pekerjaan. Pak Joni perlu asisten barista di kafenya karena barista utama di situ lagi cuti. Butina perlu bantuan seseorang di peternakan lebahnya, sedangkan Danu butuh pencuci mobil dan dia bersedia nawarin gaji yang lumayan gede. Pekerjaan apa yang sebaiknya Winda pilih? Di peternakan lebah ini ada kucing terbang, jadi kemungkinan kondisi di situ kurang aman. Mobil ini ternyata bukan milik Danu. Lihat aja gambarnya. Mobil itu ternyata hasil curian dan Danu udah mencurinya. Jadi sebaiknya Winda milih kerja di kafe aja deh. Setelah sampai di kafe, Winda langsung ngeliat keanehan. Apa kamu juga tahu? Di rak cupcake ini ada ikannya. Pemilik kafe Pak Joni malah bilang, "Itu sih cuma prank kecil buat ngetes kejelianmu." Pria itu kemudian ngasihin celemek ke Winda dan minta Winda untuk segera bekerja. Tapi Winda ngembaliin celemeknya karena dia yakin pria itu mau ngeprank lagi. Kenapa bisa gitu? Logo kafe yang nempel di kaos Pak Joni nggak samaan kayak logo di celemek tuh. Rupanya Pak Joni masih ngetes kejelian Winda. Beberapa saat kemudian, 6 orang mahasiswa masuk ke kafe. Winda gugup banget karena mereka adalah tamu pertamanya. Dia nanya, "Kalian mau pesen apa?" Tapi mereka malah ngajakin Winda buat main tebak-tebakan. Cowok pertama nunjukin gambar 2 emoji ini. Lalu Winda berhasil nebak jawabannya. Memangnya cowok itu pesen menu apa sih? Sandwich. Cowok ini juga nggak mau kalah. Dia nunjukin 2 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen mashed potato. Selanjutnya ada mahasiswa ini, dia ngeliatin kombinasi gambar ini ke arah Winda. Apa kamu bisa nebak? Dia pesen fish finger. Cewek ini mau pesen makanannya dengan nunjukin 3 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen pepperoni pizza. 4 orang dari ke-6 mahasiswa itu pesen minuman teh daun raspberry. Tapi 2 sisanya pesen minuman lain. Robi pesen limun dan Rosi pesen double espresso. 5 menit setelah menikmati teh mereka, ke-4 mahasiswa itu pingsan. Winda langsung menelpon ambulans dan dia curiga kalau Rosi dan Robi udah usil sama ke-4 temennya itu. Jadi Winda nanya ke mereka, "Kok tadi kalian pesen minuman lain?" "Aku alergi sama blackberry, Kak. Jadi pesennya limun aja," jawab Robi. Lalu Rosi bilang, "Aku perlu banyak kafein karena semalam gak bisa tidur." Siapa yang berbohong? Robi, cowok itu bilang kalau dia alergi sama blackberry. Tapi kan temen-temennya minum teh daun raspberry. Gak nyambung lah.
Sebelum jam kerjanya berakhir, Winda masuk ke basement cafe untuk ngecek stok air minum. Tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan dia harus nyari jalan keluar. Winda mulai masuk ke lorong gelap dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada lampu bercahaya ultraviolet kuat. Di balik pintu kedua ada anjing galak dan di balik pintu ketiga ada kobaran api besar. Pintu mana yang harus Winda pilih? Pintu ketiga, dia bisa ngambil air minum di basement untuk nyiram apinya. Keesokan harinya Winda diminta untuk nganterin buku dan setelah tiba di alamat tujuan, dia ngelihat gedung berpintu logam. Ternyata pintunya dikunci tuh. Tapi di dekat kunci kombinasi ada tulisan mawar, daisy, lidah buaya, dan bunga matahari. Apa kamu bisa nebak kodenya? Aku kasih petunjuknya juga deh. Salah satu kata di situ beda sendiri. Kira-kira kata apa ya? Lidah buaya, tanaman ini nggak termasuk bunga. Akhirnya Winda bisa masuk ke gedung itu dan buku bawaannya dia serahin ke wanita tua ini. Kemudian si nenek bilang begini, "Saya akan ngasih kamu uang tip kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Mamaku awan, papaku angin, anak lelakiku aliran sungai jernih, dan anak perempuanku adalah buah ranum. Pelangi jadi tempat tidurku dan bumi jadi persinggahan terakhirku. Aku bisa membawa nikmat, bisa juga memicu petaka. Apakah aku?" Bantuin Winda buat nebak jawabannya dong, biar dia dapat uang tip dari si nenek. Jawabannya adalah hujan. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. "Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior?" Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya? Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, "Dia pakai topi merah." Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally. Jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda?
Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan? Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih, apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap. Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan? Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul.
Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, "Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang, berhati-hati. Semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya." Winda mau ke toilet dulu, dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. "Kenapa gitu?" Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa ngelanjutin perjalanannya. Setelah check-in, Winda masuk ke gerbang dan di atas pesawat dia dideketin cowok cakep bernama Cokro. Tanpa Aminoto ya. Cowok itu bilang Winda udah duduk di kursinya, kemudian Winda nunjukin boarding pass-nya sambil bilang kalau cowok itu udah salah. Tapi Cokro tetap ngotot. Jadi siapa yang bener nih? Winda, nomor kursinya 16I, sedangkan di boarding pass Cokro tertera nomor 19I. Aduh, balik dulu kertasnya, Mase. Citra diundang ke pesta Halloween yang diadain di rumah kosong. Saat teman-teman yang ngajuin tantangan, dia langsung pengen ikut. Lalu, dia dikunci di sebuah ruangan. Di dalamnya, ada 1 pintu dan 3 saklar lampu. Di balik pintu, cuma ada ruangan kosong dengan 1 bohlam lampu. Dan Citra harus nyari saklar yang tepat untuk nyalain bohlam lampu di ruangan itu. Dia boleh mencat saklar dengan berbagai cara, tapi setelah dia ngebuka pintu, Citra nggak boleh megang saklar lagi. Beberapa saat kemudian dia bisa mecahin tantangan itu. Gimana caranya ya? Oke, jadi gini urutannya. Citra mencet saklar nomor 1 dan nungguin selama beberapa menit. Setelah itu, dia mencet saklar yang sama untuk matiin posisinya. Selanjutnya, dia mencet saklar nomor 2 sambil ngebuka pintu untuk ngecek lampu. Ternyata lampunya masih mati. Jadi, dia tahu kalau saklar nomor 2 nggak terhubung ke lampu. Akhirnya, dia nyentuh bohlam itu untuk ngecek barangkali agak panas. Kalau bohlamnya masih dingin, berarti saklar ketiga bisa dipakai untuk nyalain lampu. Tapi ternyata bohlamnya panas, jadi saklar nomor 1 yang terhubung ke lampu. Mantap Citra! Supaya bisa balik ke pesta lagi, Citra harus mecahin teka-teki lain. Di hadapannya sudah ada 2 jam pasir. Salah satu jam pasir berdurasi 7 menit dan satunya lagi 4 menit. Dia harus ngukur durasi 9 menit dengan kedua jam pasir itu. Tapi gimana caranya ya? Dia harus ngebalik kedua jam pasir secara bersamaan. Saat durasi jam pasir 4 menit itu selesai, jam pasir satunya masih punya sisa waktu 3 menit. Lalu Citra ngebalik jam pasir yang 4 menit itu. Setelah jam pasir yang 7 menit itu kosong, masih ada sisa waktu 1 menit di jam pasir satunya. Dan saat jam pasir yang 4 menit kosong lagi, masih ada sisa waktu 1 menit di bagian bawah jam pasir yang 7 menit. Setelah itu, Citra ngebalik jam pasirnya lagi, dan tersisa 1 menit di bagian atas jam pasir tersebut. Saat jam pasir yang 7 menit akhirnya kosong lagi, total waktunya menjadi 9 menit. Ribet juga yang ngitungnya. Berlian langka di rumah Bu Monik digasak maling. Dia bilang, saat dia masuk ke kamar tidurnya di pagi hari, kotak kaca yang ditaruh di ruang ganti telah pecah dan berlian kesayangannya telah hilang. Dia menghubungi detektif yang segera melakukan investigasi di rumahnya. Detektif itu kemudian menetapkan 3 tersangka. Sigit, tukang kebun Bu Monik, megang kunci pintu rumah itu. Sofia, sepupu Bu Monik, kebetulan lagi nginep di situ selama seminggu. Ada juga Lina, petugas kebersihan yang ngeberesin rumah Bu Monik setiap hari. Sigit bilang dia lagi liburan selama seminggu, jadi saat insiden itu terjadi, dia nggak ada di lokasi. Sofia bilang dia nggak tahu menahu kalau Bu Monik punya berlian. Sedangkan Lina mengaku kondisi rumah baik-baik aja saat dia bersih-bersih sekitar jam 10 malam.
Siapa yang nyuri perhiasan Bu Monik? Petugas kebersihan. Setelah mecahin kaca dan ngambil berlian itu, dia mungkin langsung ngebersihin pecahan kaca yang nyecer di lantai. Di suatu malam yang dingin, Hasan baru aja siuman setelah dioperasi di rumah sakit. Dia lagi tiduran di atas ranjang saat dokter memasuki ruangan. Katanya, di luar pintu ada 3 cewek yang ngaku-ngaku sebagai istrinya. Ketiga cewek itu mau menjenguk Hasan, tapi cuma istri sahnya yang diizinkan. Dari ketiga cewek ini, kira-kira mana ya yang udah berkata jujur? Cuma cewek berbaju putih ini yang memakai cincin di jari manisnya. Dia pasti istri Hasan. Joni lagi sarapan santai di Minggu pagi. Tiba-tiba dia mendengar suara pecahan kaca. Sesampainya di ruang tengah, dia ngelihat kaca jendelanya udah pecah. Dia langsung keluar rumah sambil marah-marah untuk nyari pelakunya. Di dekat situ cuma ada 3 orang. Jadi Joni langsung menanyai mereka. Orang pertama yang Joni interogasi adalah anak tetangganya. Cowok itu baru pulang dari latihan sepak bola sambil memegang bola. Dia bilang dia lagi jalan ke rumah saat melihat insiden itu. Tersangka kedua bernama Wawan, yang kebetulan adalah teman Joni. Saat itu dia memang mau ke rumah Joni sambil membawa kotak peralatan. Dia mau ngebenerin jendela rumah Joni yang telah rusak. Tersangka terakhir seorang tukang koran bernama Julian. Dia bersepeda sambil ngelemparin koran ke halaman rumah warga. Menurut pengakuannya, dia udah lewat depan rumah Joni beberapa jam sebelumnya. Tapi kemudian Joni langsung tahu pelakunya. Gimana bisa begitu ya? Pelakunya pasti tukang koran itu. Tepat di bawah jendela rumah Joni ada gulungan koran. Julian pasti udah ngelempar koran itu ke halaman rumah Joni. Tapi lemparannya malah meleset ke jendela. Waduh. Di malam badai, Karin dan suaminya masih asik nonton TV. Tapi di tengah acara, tiba-tiba ada siaran ramalan cuaca. Pembawa acaranya bilang hujan akan terus turun selama 2 hari ke depan. Tapi dalam 72 jam, cuacanya akan cerah dan matahari bersinar terik. Karin langsung menoleh ke suaminya sambil bilang pembawa acara itu salah ngasih informasi. Dan ternyata dugaannya memang benar. Kenapa bisa gitu? "72 jam dari malam itu juga malam hari. Jadi cuacanya nggak akan mungkin cerah dan terik." Amelia pengen banget main terjun payung, tapi dia takut ketinggian. Suatu hari, teman-temannya ngajakin dia main terjun payung. Amelia terjun langsung dari pesawat tanpa parasut. Dan anehnya, dia nggak cedera sedikit pun. Kok bisa gitu? Pesawatnya cuma diam di atas tanah. Aduh. Sebagai arkeolog, Dava harus pergi ke Mesir untuk menjalankan misi khusus. Di sana, dia menggali puing-puing di bawah pasir. Tapi dia cuma nemu sebuah koin dengan tulisan 10 sebelum Masehi. Saat Dava nunjukin hasil temuan itu ke temennya, dia bilang itu koin palsu. Kenapa bisa gitu? Sebelum Masehi, belum bisa ditentuin sebelum era kita. Mirna menghubungi polisi saat hujan turun. Dia bilang mobilnya telah ditabrak oleh orang yang gak bertanggung jawab. Saat polisi datang ke lokasi, di dekat TKP cuma ada seorang cowok yang lagi ngebenerin ban mobilnya. Lalu Mirna bilang pengendara mobil itu yang udah nabrak mobilnya. Tapi cowok itu gak mau ngaku karena saat kejadian dia lagi ngebenerin mobilnya sendiri. Menurutmu siapa nih yang udah ngarang cerita? Cowok yang lagi ngebenerin mobilnya. Hujan baru aja turun. Kalau dia udah ngebenerin mobilnya dari tadi, aspal di bawah mobilnya pasti masih kering. Tapi ternyata basah tuh. Artinya dia baru aja sampai di situ dan nabrakin mobilnya ke mobil Mirna.
Keempat besti ini lagi ngopi bareng sambil ngobrol santai. Saat ada yang nanyain umur mereka, salah satunya malah menjawab dengan teka-teki ini. Umur Mia 3 kali lebih tua dari Anna, tapi 3 tahun yang lalu. Anna setahun lebih muda dari Cantika sekarang, dan Olivia 2 kali lebih tua dari Anna. Apa kamu bisa ngurutin umur keempat cewek ini? Urutannya dimulai dari Mia, Olivia, Anna, dan Cantika. Kamu memilikinya, tapi orang lain malah lebih sering memakainya daripada kamu sendiri. Apa tebakanmu? Namamu. Dua pengawal selalu berjaga di depan gerbang utama sebuah istana mewah. Mereka berdiri menghadap arah yang berlawanan. Salah satu pengawal menghadap ke barat dan satu lagi menghadap ke timur. Tapi tiba-tiba salah satu pengawal nanya begini, "Ngapain kamu senyum-senyum?" Kok dia tahu kalau temannya lagi senyum? Meskipun kedua orang itu menghadap ke arah berlawanan, tapi mereka berhadap-hadapan, bukan saling memunggungi. Kevin harus nginep di hotel dalam perjalanan bisnisnya. Setelah seharian berkegiatan, dia kembali ke kamar hotelnya untuk beristirahat. Dia mulai rebahan di tempat tidur, tapi nggak bisa tidur. Setelah berjam-jam gelisah, dia menelepon seseorang, tapi cuma diam. Dan beberapa saat kemudian, dia bisa tidur. Kevin baru aja menelepon siapa ya? Kok dia langsung bisa tidur? Dia menelepon penghuni kamar di sebelahnya karena dengkurannya keras banget. Saat Kevin menelepon, dia langsung bangun dan berhenti mendengkur. Dengan begini, Kevin bisa tidur nyenyak. Ceritanya, kamu baru aja balik dari liburan panjang. Di sana, kamu beli koper baru untuk naruh barang belanjaanmu. Tapi apesnya, kamu malah nggak inget sama kode kopermu sendiri. Setelah kamu ngecek ponsel, ternyata ada catatan yang bisa membantumu ngebuka kodenya. 682, salah satu angkanya benar dan posisinya sudah benar. 614, salah satu angkanya benar tapi posisinya masih salah. 206, dua angkanya sudah benar tapi posisinya salah. 768, semua angkanya salah. 380, salah satu angkanya benar tapi posisinya masih salah. Jadi berapa kodenya? (042). Lihat ini, kayaknya Andi dalam bahaya, tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untunglah dia selamat, dan 2 menit kemudian dia sudah menikmati permen kapas. Bagaimana mungkin? Andi lagi di Museum Zoologi. Lihat baik-baik ya, harimau itu di balik kaca tebal dan gak bergerak sama sekali. Itu cuma patung, jadi Andi berdiri di sana dengan aman sekali. Polisi lagi ngejar penjahat yang baru aja merampok toko kecil di pinggiran kota. Mereka sudah cukup lama memburunya. Tapi tanpa diduga, kendaraan itu membelok dan berhasil menggulur waktu. Polisi membuntutinya dan semenit kemudian tiba di suatu pom bensin. Tapi di sana ada 2 mobil yang identik. Yang mana mobil penjahat itu? Yang ini, lihat tangki bensinnya di sebelah sini. Jadi mobil ini bukan mau isi bensin, melainkan cuma mau membaur. Max, seekor anjing imut, tinggal di hotel anjing, sementara tuannya berlibur ke Yunani. 2 minggu kemudian, ada 3 cowok datang menjemputnya, semua mengaku sebagai pemiliknya. Menurutmu, siapa pemiliknya yang asli? Pasti cowok ini. Lihat, dia mentato lengannya dengan nama Max.
Coba lihat orang-orang di bioskop ini deh. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan, tapi ada dua pengunjung yang kembar, laki-laki dan perempuan. Kamu tahu nggak pasangan yang mana? Pasti dua orang ini. Lihat, mereka punya helaian rambut putih yang serupa. Itu terlalu kebetulan kalau pasangan. Pak Yoyo didorong keluar dari pesawat oleh pesaing bisnisnya saat tak seorang pun melihatnya. Pak Yoyo mengalami luka-luka tapi selamat. Kok bisa ya? Coba pikirkan dari sudut pandang berbeda untuk dapat jawaban yang benar. Ketika itu terjadi, pesawat masih di landasan pacu. Oke, yuk kita jeda sejenak. Aku mau nunjukin emoji dan kamu harus nyari yang lain dari yang lain. Siap? Ini yang pertama. Gimana? Menurutku, yang ini lain dari yang lain. Soalnya yang lainnya kan warna biru. Oke, ini pertanyaan lain untukmu. Bisakah kamu temukan yang lain dari yang lain? Semuanya, kecuali yang ini nggak termasuk alat olahraga. Kalau yang di sini gimana? Ya, semuanya berhubungan sama pantai, kecuali yang ini nggak cocok. Oke, set terakhir untukmu. Bisa temukan yang lain dari yang lain? Ini semua benda sehari-hari, tapi yang ini kayaknya magic ya. Jadi, benda ini yang lain. Bella dan Lulu saudara kembar. Tahun ini ulang tahun Bella jatuh di hari Jumat. Lulu merayakan ulang tahunnya 2 hari kemudian di hari Minggu. Tamu-tamu yang datang di kedua ulang tahun ini nggak percaya kalau ulang tahun si kembar berselang 2 hari. Tapi kedua gadis itu menunjukkan KTP mereka dan menjelaskan semuanya. Jadi bagaimana mungkin? Si kembar lahir di malam hari, Bella lahir pas sebelum tengah malam tanggal 28 Februari, dan Lulu lahir pas setelah tengah malam tanggal 1 Maret. Ini tahun kabisat dan tanggal 29 Februari ada di antara kedua tanggal itu. Yuyun tinggal di sebuah pertanian, di sana dia punya kuda, kelinci, dan ayam. Ini yang dia bilang tentang kudanya. Semua kudaku kecuali 2 warnanya hitam, semuanya kecuali yang 2 juga warna coklat, dan semua kecuali 2 warna putih. Berapa kuda Yuyun dan apa saja warnanya? Dia cuma punya 3 kuda, 1 hitam, 1 coklat, dan 1 putih. Di sekolah ada pekan keberagaman dan salah satu murid dirampok. Detektif Halim menginterogasi 3 tersangka utama. Elisa bilang dia lagi kerja di kafetaria dari tadi. Asri menunjuk salah satu bendera dan bilang dia sedang membetulkannya karena dipasang terbalik. Naya bilang murid yang dirampok adalah bestinya, jadi dia nggak mungkin melakukan itu. Siapa yang salah? Asri, bendera yang katanya terbalik sebenarnya sudah benar. Di hari hujan saat musim panas, sebuah rumah di suatu lingkungan dirampok. Sementara pemiliknya sedang pergi, polisi datang menginterogasi 4 tetangga. Semua bilang mereka tinggal di rumah sepanjang hari, makan-makan sambil nonton film. Perhatikan rumah-rumah itu ya, siapa yang bohong? Roni yang bohong. Lihat deh, tanah di bawah mobilnya basah, artinya dia tiba setelah hujan turun. Jadi, dia memang meninggalkan rumah. Non Vivi Della adalah putri bangsawan kaya. Dia sedang berada di kamar hotelnya saat keamanan hotel menelpon. Petugas meminta Vivi untuk melarikan diri karena ada penjahat yang sedang naik ke kamarnya. Non Vivi lari ke lift, tapi di dalam lift ada seorang lelaki. Lift mana yang aman untuk dia pakai?
Penjahat itu jelas datang dari lantai pertama. Dan karena lelaki ini turun, pasti aman pergi bersamanya. Dita terbangun di penjara bawah tanah dan gak ingat apa yang terjadi. Setelah berkeliling sebentar, dia tahu kalau ini istana vampir yang dijaga makhluk itu sendiri. Dia juga menemukan 3 peti, salah satunya penuh koin emas, yang satunya berisi koin perak, dan peti terakhir penuh berlian. Dita bisa membawa peti yang manapun, tapi dia gak akan bisa melewati si vampir. Apa yang harus dilakukan Dita? Dita harus mengambil peti berisi koin perak. Vampir takut sama perak, jadi Dita bisa melewatinya. Amalia mengikuti acara kuis dan ini tugas terakhirnya. Jika berhasil menyelesaikan ini, dia akan menang. Dia punya kubus dengan angka-angka ini dan harus memakai 3 kubus supaya dapat angka 30. Yang mana yang harus Amalia pilih? Amalia harus membalik kubus dengan angka 9 menjadi 6, lalu memakai bareng bersama 11 dan 13. Nina harus meninggalkan rumah dalam 9 menit, listrik sedang mati, dan baterai ponselnya habis. Nina punya 2 jam pasir, yang satu mengukur 7 menit, dan yang satu lagi mengukur 4 menit. Gimana dia bisa mengukur tepat 9 menit? Nina harus memulai kedua jam pasir di saat yang sama. Saat jam pasir 4 menit habis, dia bisa memulainya lagi. 4 menit akan berlalu, ketika jam pasir 7 menit habis beberapa saat kemudian, dia harus memulainya lagi. Lamanya 7 menit. Jam pasir 4 menit akan berjalan 1 menit lagi bersama jam pasir 7 menit. Saat jam yang ini kehabisan pasir, lamanya akan 8 menit. Nina lalu harus membalik lagi jam pasir 7 menit. Sisa pasir di bagian atasnya persis 1 menit. Sekarang aku mau nunjukin beberapa gambar dan tugasmu adalah menemukan apa yang salah dengan gambar itu. Siap? Ini yang pertama. Gimana? Mobil ini nggak punya roda kemudi. Mudah. Gimana dengan gambar ini? Kamu lihat ada yang aneh? Bayangan di cermin berbeda dengan kenyataannya. Gimana dengan gambar ini? Kayaknya ada yang aneh deh di sini. Orang-orang ini lagi main sepak bola, tapi yang dipakai bola basket. Kalau gambar ini gimana? Kira-kira ada yang salah nggak? Orang-orang itu ada di luar angkasa, tapi mereka nggak pakai baju antariksa. Mereka nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian itu. Ada orang yang lagi jalan-jalan naik balon udara nih. Kamu lihat apa yang salah di sini? Ini jelas bukan balon udara. Perhatikan baik-baik gambar ini dan coba temukan satu kesalahan. Kamu bisa jawab? Lihat, engsel pintu ini kayaknya salah deh. Gambar ini indah banget ya, tapi ada yang aneh. Kamu tahu nggak? Perhatikan pelanginya. Susunan warnanya nggak bener tuh. Nah, ada pemandangan musim dingin nih. Apa kamu lihat ada yang aneh? Kupu-kupunya. Mana ada kupu-kupu di musim dingin? Oke, lanjut. Ada gambar ruang angkasa keren. Kamu lihat apa yang salah? Para astronot berpakaian antariksa lengkap dan mereka ada di permukaan bulan. Tapi lihat deh, ada bulan lain di langit. Ini mustahil kan? Mereka harusnya sedang mengamati bumi.
Kamu lihat ada yang nggak konsisten di sini? Label di kotak tertulis susu almond. Tapi kenapa gambarnya sapi? Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung. Ada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan 3 hal aneh tentang area ini? Orang-orangan sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada 2 matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu 4 pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar? Pria nomor 4 memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor 1 duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor 2. Jadi dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor 2 nggak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi dia yang ketiga. Dan terakhir, pria nomor 3, dia jahat, tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. 3 orang menawarinya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini, bannya kempis, dan ada genangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu 2 wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu, jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto, dan dua-duanya terlihat muda. Tapi jarak waktu antara 2 foto ini adalah 100 tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar. Jika dia menaruh 1 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 buket ekstra. Dan jika dia menaruh 2 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya 3 vas dan 4 buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada 3 kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya 1 kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah,
Sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli 2 kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya 3 kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela. Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat 3 hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada jagung di rak serbet dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800%. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai 2 pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak, "Seseorang mencuri uangku!" Lalu mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai 4 tersangka. Maya bilang, "Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian." Bob berkata, "Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang." Lily bilang, "Penjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang." Dan Nela menjawab, "Maaf, aku cuma fokus ke belanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Setelah mendengarnya, polisi menangkap 1 orang. Bisa tebak siapa? Maya, lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10, dia belum terlambat. Jadi, dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bu Gina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma $1. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bu Gina dan berkata, "Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga $1. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak?" Vivi mengangkat koper ini dengan mudah, jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, ada lubang di bagian bawahnya, jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik, ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga $1. Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bu Gina. Bu Gina menjawab, "Boleh, ada di ujung koridor." Saat Nela berjalan ke sana, dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bu Gina masuk dapur dan bilang, "Aku penyihir, aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku." Oh yes. Nela setuju, ini tugasnya. Aku punya 2 mulut. Mulut yang besar untukku sendiri dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini? Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bu Gina membawa Nela ke basemennya yang berdebu dan berkata, "Salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis dan 2 lainnya palsu.
kamu punya satu kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung. Bisa tolong bantu Nela? Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar? Nela menyusuri terowongan dan sampai di istana indah. Si penjaga bilang, "Istana ini milikmu. Kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki, aku bisa mengisi ruangan, tapi tanpa memenuhi tempat. Siapa aku?" Bisa bantu Nela mendapatkan istana ini? Jawaban yang benar adalah cahaya. Oke, kita langsung aja ya. Yana, Emma, dan Lala sedang latihan di gym. Tapi salah satu dari mereka nggak hati-hati tuh. Siapa dia? Lala, lihat dia olahraga sambil makan permen karet. Bisa-bisa dia nggak sengaja tersedak tuh. Lihat Manu dan Lia, mereka lagi masak makan malam. Manu memakai kompor dan Lia memanggang di luar. Siapa di antara mereka yang bikin kesalahan? Manu, dia lupa nyalain kompor. Nuril sudah menikah dan istrinya punya saudari kembar. Suatu hari si kembar mau ngerjain Nuril. Keduanya mengaku sebagai istrinya karena kepo apa Nuril bisa mengenali istrinya atau enggak. Sayangnya Nuril kebingungan. Kamu tahu mana istrinya yang asli? Lihat foto pernikahan Nuril dan istrinya. Lengan kanan istrinya ditato. Jadi dia pasti cewek yang di sebelah kiri yang juga bertato di lengan kanannya. Wisnu dan Sony ditangkap polisi di dekat grafiti yang baru saja dibuat di suatu bangunan. Salah satu dari mereka memang mengecatnya, tapi keduanya menyangkal telah berbuat apapun. Menurutmu, siapa yang bohong? Wisnu, lihat ada cat di lengan baju dan kaosnya. Dede dan Tora lagi liburan. Dede main ski di gunung sama ceweknya, dan Tora berselancar sama sahabatnya. Lihat mereka sekarang. Siapa yang terancam bahaya? Dede. Dia teriak di pegunungan, itu nggak aman karena bisa memicu salju longsor. Oke, sekarang kita mau cari pemilik hewan peliharaan. Lihat 3 cewek ini, kamu tahu kucing ini milik siapa? Pemiliknya, cewek di sebelah kanan. Lihat kaki dan lengannya, ada bekas cakaran. Itu biasa kan kalau punya kucing? Nah, ada 3 orang lagi duduk-duduk di taman. Kamu lihat anjing yang lagi main-main di sana? Milik siapa anjing itu? Milik cowok yang di tengah. Lihat, dia bawa talinya. Cowok-cowok ini, Rian, Noval, dan Lukman, adalah pemain basket. Mereka lagi siap-siap mau bertanding di ruang ganti. Mana di antara mereka yang bernama Noval?
Pasti cowok ini yang nggak pakai sepatu. Lihat sepatunya ada di loker dengan nama Noval. Esti lagi jalan-jalan di hutan dan tersesat. Dia berjalan berjam-jam sampai tiba di rumah seorang penyihir. Penyihir lagi sibuk dengan mantra barunya dan punya teka-teki buat Esti. Kalau cewek ini berhasil menjawabnya, penyihir akan membebaskannya. Kalau gagal, Esti harus tinggal sama penyihir itu selamanya. Nah, penyihir punya 6 tabung reaksi, 3 tabung pertama kosong dan 3 lainnya penuh. Untuk mantra itu, antara tabung penuh dan kosong harus selang-seling. Esti harus memecahkan masalah ini, tapi dia cuma boleh nyentuh 1 tabung. Esti harus gimana? Esti harus mengambil tabung kelima dan menuang cairannya ke tabung kedua. Sebuah bank dirampok Jumat malam lalu. Tak ada pelanggan maupun tanda-tanda pembobolan. Artinya, pelakunya salah satu pegawai bank. Perampokan itu diketahui oleh Direktur Bank, Pak Bari. Ada 3 tersangka utama, Bu Kus, Pak Mansur, dan Bu Murni. Semuanya menyangkal berada di dekat brankas, tapi salah satu dari mereka bohong. Siapa dia? Perhatikan jejak-jejak kaki itu. Yang ini pasti jejak kaki Pak Bari. Tapi ada sepasang jejak lain yang pasti itu jejak sepatu bertumit. Pak Mansur pakai sepatu Keds dan Bu Murni alas kakinya datar. Bu Kus satu-satunya orang yang memakai sepatu berhak tinggi. Kemungkinan jejak kaki itu juga jejaknya. Jadi dia yang bohong. Bu Nina punya 4 putri dan seorang putra. Nama putri yang tertua April, dia seorang seniwati. Putri yang kedua Desember, dia suka olahraga. Putri ketiga Agustus, dan dia suka masak. Mei adalah yang keempat, dan dia suka membaca. Adik lelaki mereka, Adam, adalah anak paling kecil. Apa kaitan antara nama anak terakhir dengan semua nama kakaknya? Huruf-huruf pertama dari nama semua anak perempuan itu menyusun nama Adam. Ada teka-teki keluarga lagi untukmu. Alfa adalah saudari Bella, Bella saudari Ella, dan Ella adalah ibu Ruby. Siapa Ruby bagi Alfa? Jika Alfa saudari Bella dan Bella saudari Ella, sepertinya ketiganya bersaudara. Karena Ruby putri Ella, baik Alfa maupun Bella adalah bibi Ruby. Jadi, Ruby adalah keponakan perempuan Alfa. Perhatikan orang-orang yang lagi di pantai ini. Siapa dari mereka yang robot? Pasti cewek ini. Lihat, udara di luar panas banget dan semuanya keringetan. Kecuali dia. Itu aneh. Polisi juga memasuki 3 apartemen. Di salah satunya tinggal sebuah robot. Bisa kamu tebak di mana? Lihat, di kamar mandi ada banyak oli mesin. Pasti ini punya robot itu. Gimana dengan foto ini? Kamu lihat ada robot di sini? Sekarang musim panas dan semua memakai celana pendek serta atasan, kecuali cowok ini. Dia memakai celana panjang, kemeja lengan panjang, dan bahkan sarung tangan. Dia pasti menyamarkan tubuhnya. Menurutku, dia yang robot. Ini foto orang-orang yang lagi nongkrong di kafe. Kamu bisa lihat ada robot di sini? Pasti wanita ini, sebab dia nggak makan atau minum apapun. Kenapa coba? Jelas, robot kan nggak bisa makan makanan manusia. Ngintip rumah orang lain lagi nih. Ada 1 kamar milik robot, tapi yang mana ya?
Pasti yang ini. Lihat, ada banyak baut dan suku cadang di lemari pakaian. Lihat sekelompok teman ini. Apa kamu tahu mana yang robot? Pasti cowok ini. Ada asap dan percikan api yang berasal dari dia. Mungkin dia butuh perbaikan. Aiko menang sebuah acara permainan dan akhirnya dia bisa dapat hadiahnya. Tapi ada masalah. Di satu tugas terakhir, ada 3 kotak, dia boleh pilih satu. Satu kotak berisi uang kertas 100 ribuan, kotak lain berisi koin 500-an, dan kotak terakhir berisi uang kertas dan koin. Ketiga kotak kelihatan sama persis, dan Aiko nggak boleh menyentuh kotak manapun. Kotak-kotak itu ditempeli label yang sebelah kiri uang kertas, koin yang di tengah, dan uang kertas dan koin yang di kanan. Semua label itu salah. Aiko nggak boleh melihat ke dalam kotak manapun, tapi dia boleh minta sampel dari kotak manapun. Bisa kasih strategi buat Aiko untuk mengenali kotak yang cuma berisi uang kertas? Karena label semua kotak salah, Aiko harus minta sampel dari kotak uang kertas dan koin. Kalau ada uang kertas di dalamnya, berarti itu kotak yang dia butuhkan. Tinggal dia ambil aja. Kalau di dalamnya ada koin, maka kotak ini berisi koin. Dalam kasus ini, 2 kotak yang lain berisi uang kertas, serta uang kertas dengan koin. Dan karena labelnya salah, kotak berisi uang kertas adalah yang ditandai dengan label koin. Besoknya lusa sama jauhnya dari hari Rabu dengan kemarinnya hari Selumbari. Jadi, ini hari apa? Besoknya lusa dan kemarinnya Selumbari itu tepat 3 hari dari hari ini. Kalau keduanya sama jauhnya dari hari Rabu, maka hari ini hari Rabu. Mia suka binatang dan dia putuskan untuk memelihara beberapa katak. Dia ngobrol sama ibunya tentang hal ini dan mereka sudah ambil keputusan. Jika cuma 1 dari ketiga pernyataan ini benar. 1. Minimal Mia punya seekor katak. 2. Minimal Mia punya 5 katak. 3. Mia punya kurang dari 5 katak. Berapa katak yang diperoleh Mia? Jadi, cuma ada 1 pernyataan yang benar. Kalau yang benar pernyataan 1, maka 2 pernyataan lain salah. Dalam hal ini, dia nggak bisa punya 5 katak atau lebih. Jadi, itu nggak mungkin. Kalau pernyataan kedua benar, maka minimal dia punya 5 katak. Tapi pernyataan 1 otomatis juga jadi benar. Katakan, pernyataan ketiga benar. Jadi dia punya kurang dari 5 katak. Otomatis pernyataan kedua salah. Tapi agar pernyataan pertama juga salah, dia harus punya lebih sedikit dari 1 katak. Jadi, kayaknya setelah ngobrol sama ibunya, Mia nggak boleh memelihara katak. Mungkin habis itu, ibunya mau belikan dia anjing aja. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan ternyata seseorang telah mencuri Rp470.000 lebih dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Harry, Jaka, dan Vivi. Saat kamu tanya tentang uang itu, Mila menjawab, dia nggak mengambilnya. Harry bilang, dia yakin banget Jaka yang mengambil uang itu. Jaka berteriak, mustahil, Harry bohong. Dan Vivi bilang, Mila berkata yang sebenarnya. Cuma 1 dari mereka yang nggak bohong. Siapa yang mencuri uang itu? Mila, dia, Harry, dan Vivi bohong, sedang Jaka berkata jujur. Jika orang lain mengambil Rp470.000 uangmu, akan ada lebih dari 1 orang yang berkata jujur. Gimana cara kamu memperoleh 720 dari 98 cuma dengan memakai 1 huruf?
Tambahkan huruf X antara 90 dan 8. Kamu akan memperoleh 90 kali 8 sama dengan 720. Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Dia lagi panik. Seseorang telah menyerang koki kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Pasti pesaing kami telah mengirim seseorang untuk merusak usahaku. Saat petugas polisi datang ke restoran itu, mereka tahu 3 orang telah ada di area staf selama insiden. Koki pertama lagi mengiris bawang merah saat koki itu terluka. Dia bilang ke polisi penglihatannya jadi kabur karena air mata dan bahwa dia nggak melihat apapun. Koki kedua sedang mengupas udang ketika kecelakaan itu terjadi. Dia bilang dia mendengarkan musik melalui earphone-nya dan nggak mendengar apa-apa. Orang ketiga, pelayan wanita, mengaku dia sedang menyajikan limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang koki itu. Udang di restoran vegan? Serius? Dan secepat apa kamu bisa menemukan jawaban teka-teki ini? IT sama dengan 4. Cat sama dengan 6. Time sama dengan 8. Hippo sama dengan 10. Cheetah sama dengan... Jawaban yang benar adalah 14. Masing-masing huruf bernilai 2. Dinda lagi naik kereta. Di dalam gerbong, hawa terasa panas membakar. Cewek itu melepas gelang emas bertahtakan berlian dan menaruhnya di meja di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta masuk terowongan dan keadaan jadi gelap gulita. Ketika terowongan sudah terlewati, gelang itu nggak ada lagi di atas meja. Dinda terkejut, ada yang nyuri gelangku. Cuma ada 3 orang lain di gerbong itu. Helen bilang, dia tidur. Ragil lagi membaca buku elektronik di ponselnya. Dan Ansori pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta masuk terowongan. Siapa yang mencuri gelang itu? Helen. Sebelumnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang lengan bajunya sampai pergelangan tangan untuk menyembunyikan gelang itu. Apa yang biasanya terjadi pada tanaman di kelas matematika? Tumbuh akar kuadratnya. Seorang lelaki masuk ke sebuah rumah dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada tulisan Karawarawa. Di pintu kedua ada catatan berbunyi Kandang Singa. Pintu ketiga nggak ada tulisannya, tapi lelaki itu tahu pasti kemana arah pintu. Kok bisa? Itu pintu yang tadi dimasukinya. Tinggi seekor bayi jerapah 2 kali lipat tiap bulan sampai dia mencapai ukuran ayah jerapah. Waktu yang dibutuhkan 10 bulan. Butuh berapa bulan bayi jerapah itu akan tumbuh setengah dari tingginya sekarang? Sembilan bulan. Nah, perhatikan kedua cowok ini. Apa pendapatmu? Siapa yang nggak akan selamat? Kemungkinan besar cowok yang di kiri. Ketapelnya pasti bisa melukai cowok yang di kanan. Tapi dia pasti akan selamat. Tapi begitu dia melangkah keluar dari papan kayu, cowok yang satunya akan langsung jatuh ke jurang. Seorang pria kaya, Pak Tommy Ginting, lenyap dari rumahnya. Detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus itu menemukan catatan di TKP. Catatan itu berbunyi, 1 Januari, 4 Oktober, 3 Juni, 4 Juli. Detektif menduga nama penjahat tersembunyi dalam catatan itu. Tersangka adalah Jaka Ginting, putra sekaligus pewaris pria kaya itu. Yuni Ginting, istri pria itu.
dan Johnny Hardian, karyawan Pak Ginting. Detektif langsung menyimpulkan nama pelaku. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama? Yang dikira tanggal ini sebenarnya mewakili huruf-huruf yang kamu butuhkan untuk nama itu. Misalnya, 1 Januari, artinya huruf pertama dari kata Januari. Dan seterusnya. Ternyata, Johnny Hardian ada kaitannya dengan lenyapnya Pak Ginting. Coba pecahin yang ini. Foto. Itu pot 8 O's, yaitu potatoes. 1N, 3N, 5N, 7N. Teka-teki rebus ini menyembunyikan odds and ends. Nefriended, apa artinya ya? Artinya, a friend in need atau teman di masa sulit. Seorang mahasiswa menaruh kertas ujian akhirnya di tumpukan jawaban mahasiswa lain. Dosen bilang ke dia, "Kulihat kamu nyontek dalam ujian, kamu otomatis akan gagal." Anehnya, mahasiswa itu cuma berlalu. Saat nilai ujian diumumkan, ternyata dia mendapat nilai A. Kok bisa? Dosen nggak tahu siapa mahasiswa itu. Karena itu, dia menilai ujiannya seperti menilai ujian mahasiswa lainnya. Kamu lagi main tenis meja ketika bolamu jatuh ke dalam pipa sempit sedalam 0,3 meter yang mencuat di lantai beton. Gimana cara kamu mengambil bola dari pipa jika yang kamu punya cuma bat pingpong, botol plastik berisi air, dan tali sepatu? Tuang air dari botol ke dalam lubang dan bolanya akan naik ke permukaan. Kamu punya persamaan yang disusun dengan batang korek api. 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 batang korek saja agar persamaan ini jadi benar. Kamu harus mengambil 1 batang korek dari tanda tambah dan ditaruh di angka 6 hingga jadi 8. Maka persamaanmu akan jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Suatu ketika, seorang penyanyi muda kenamaan, Rihanna, yang baru merekam album perdananya setengah tahun lalu, diundang untuk tampil di sebuah konser. Tapi saat gilirannya untuk nyanyi, Rihanna nggak muncul di panggung. Dia ditemukan tak sadarkan diri di lantai ruang gantinya. Saat polisi tiba, mereka menginterogasi 3 penyanyi lain yang harus tampil hari itu. Camila bilang, "Aku baru di dunia pertunjukan, jadi aku datang ke Rihanna untuk minta saran, tapi aku nggak memukulnya." Sarah berseru, "Adik lelakiku penggemar Rihanna, dia dengerin lagu-lagu Rihanna bertahun-tahun. Aku bahkan minta tanda tangannya buat adikku." Dan Sofia bilang ke polisi, "Aku malah nggak ketemu Rihanna. Aku terlalu gugup sebelum naik panggung untuk ninggalin ruang gantiku. Siapa yang memukul Rihanna?" Sarah, dia bilang adik lelakinya penggemar Rihanna selama bertahun-tahun. Padahal penyanyi itu baru merekam lagu pertamanya 6 bulan lalu. Aku akan ngasih 3 petunjuk dan tugasmu menemukan bilangan 4 angka. Angka pertama nggak berguna. Yang kedua dan keempat adalah cerminan satu sama lain. Dan angka ketiga setengah yang kedua. Bilangan itu 0, 8, 4, 8. 0 adalah angka nggak guna.
8 saling mencerminkan, dan 4 setengah dari 8. Jarang disentuh, tapi sering dipegang. Dan kalau pintar, kamu akan menggunakannya dengan baik. Apa ini? Lidahmu. 2 pesawat lepas landas di saat yang sama. Keduanya harus terbang melintasi Atlantik, tapi satu pesawat berangkat dari New York menuju Paris, dan yang lain meninggalkan Paris, terbang ke New York. Kecepatan pesawat pertama 1046 km per jam, dan pesawat satunya 1126 km per jam. Pesawat mana yang lebih dekat dengan Paris saat keduanya bertemu? Keduanya ada di jarak yang sama dari Paris karena bertemu di tempat yang sama. Perusahaanmu memproduksi sepatu dan punya 2 pabrik di kota yang berbeda. Pekerja di kedua pabrik suka mencuri sepatu. Kamu nggak bisa memakai keamanan tambahan ekstra, tapi harus menghentikan ini. Gimana kamu melakukannya? Satu pabrik harus mulai membuat sepatu kiri saja, dan yang lain cuma yang kanan.